Dimas Kanjeng Taat Pribadi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan dan penipuan. Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan Dimas Kanjeng sesat secara akidah. Inilah aksi Dimas Kanjeng Taat Pribadi saat masih jaya. Dimas Kanjeng terlihat melakukan ritual menggandakan uang yang diyakini para pengikutnya sebagai uang dari dunia gaib. Selain dipercaya punya kemampuan melipat gandakan uang secara gaib, Dimas Kanjeng yang berasal dari Dusun Cangkelek, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, juga punya sebuah padepokan. Padepokan tersebut tiap pekan didatangi ribuan orang yang berharap kekayaan instan hingga kesempurnaan hidup. Tidak hanya berasal dari Jawa Timur, pengikut padepokan Dimas Kanjeng meluas hingga ke seluruh Indonesia, bahkan negeri tetangga. Karisma Dimas Kanjeng membuat ratusan pengikutnya rela meninggalkan keluarga mereka. Selain beribadah dan menimba ilmu, mereka bertahan di barak-barak sekitar padepokan karena menunggu janji Dimas Kanjeng melipat gandakan mahar mereka. Keberadaan mereka di padepokan tergantung perintah Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, yakni Marwah Daud Ibrahim, yang juga politikus Gerindra dan anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. Kalau dibilang penggandaan berarti uangnya palsu. Di sini hanya ada pengadaan. Itu saja yang saya jelaskan. Dan uangnya asli. Kita mencari barokah menurut kami di sini. Karena apa? Untuk ibadah kita bisa on time dan kita ibadah yang wiridan menurut kita beribu-ribuan kali itu kita kalau dengan banyak teman kita lebih semangat gitu loh Pak. Hingga Minggu 2 Oktober lalu, ratusan pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi masih bertahan di Padepokan di Probolinggo. Ketua Yayasan Dimas Kanjeng Taat Pribadi, Marwah Daud Ibrahim menyebut ada 120-an pengikut yang masih setia bertahan. Mereka mengaku tidak mau meninggalkan Padepokan sebelum ada perintah dari Marwah Daud. Marwah berharap Dimas Kanjeng segera kembali dan proses hukum berjalan adil. Saya berharap teman-teman masih tetap di sini. Tapi yang memang punya, kan misalnya pulang pergi ya, yang ada kepentingan bisa juga sebagian ada beberapa kembali karena oplosan lah. Karena kita juga mengurangi sedikit kegiatan, intensitas kegiatan karena mendukung dan menunggu proses hukum yang berlangsung. Mudah-mudahan berlaku secara adil dan beliau bisa segera kembali bersama kita di sini. Kejayaan Dimas Kanjeng Taat Pribadi kini bakal berakhir di Hotel Prodeo setelah Polda Jawa Timur akhir pekan lalu menetapkannya sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Lelaki berusia 46 tahun itu diduga kuat terlibat pembunuhan 2 pengikutnya karena khawatir mereka akan membongkar praktek penipuan berkedok penggandaan uang. Selain jadi tersangka pembunuhan, Dimas Kanjeng juga ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan. Penetapan status tersangka kasus penipuan berdasarkan 3 laporan warga yang mengaku tertipu dengan kerugian mulai dari 900 juta rupiah hingga 200 miliar rupiah. Salah seorang korban yang melaporkan Dimas Kanjeng adalah mantan calon Bupati Situbondo, Ahmad Junaidi. Junaidi mengaku jadi pengikut Padepokan Dimas Kanjeng sejak tahun 2011 karena ajakan sahabatnya. Menurut Junaidi, 3 tahun pertama di Padepokan, ia menyerahkan mahar 200 juta rupiah dengan harapan uang itu akan berlipat ganda. Sayangnya, janji uang akan kembali berlipat-lipat tidak pernah terwujud. Selain melaporkan kerugian, Junaidi juga membawa sejumlah barang bukti selama menjadi anggota Padepokan, termasuk melaporkan adanya 4 bunker berisi uang palsu di rumah 3 istri Dimas Kanjeng. Ada 4. Kalau katakan bunker katanya sampean di bawah tanah, tidak di bawah tanah. Jadi ruangan khusus. Satu lantai gitu Pak, satu kamar gitu. Iya, kamar. Terus bunker itu terisi uang asli atau palsu Pak? Kalau yang ditunjukkan dia itu sebagian asli, sebagian palsu.
Warga yang mengaku jadi korban penipuan Dimas Kanjeng meluas ke daerah lain. Di Cirebon, Jawa Barat misalnya, ada ratusan orang yang mengaku maharnya tidak kembali. Per orang mereka menyetor uang pendaftaran dan iuran wajib mulai dari 2 juta hingga belasan juta rupiah. Saat itu, mereka terpikat dengan ilmu Dimas Kanjeng yang mengklaim dapat menggandakan uang. Kalau nggak salah 2013-an kurang lebih 173 orang untuk wilayah Cirebon. Awal sih masuk santri itu saya juga waktu itu ditawarin suruh masuk santri 2.200.000. Untuk melengkapi pemberkasan, pada Senin 3 Oktober lalu, kepolisian menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan di Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Kasus pembunuhan tersebut melibatkan 9 orang pengawal Dimas Kanjeng yang beberapa diantaranya mantan anggota TNI. Dari 9 orang tersebut, 4 orang diantaranya dinyatakan buron. Di Padepokan itu tidak ada teman-teman TNI yang aktif ya. Sebagai korban maupun kalau ada yang santri, ada mereka yang mengakui santri, itu kan beda. Kaitan dia bukan sebagai anggota TNI. Itu urusannya nanti teman-teman. Yang jelas sekarang tersangka-tersangka ini tidak ada yang aktif. Pensiunan ada, pecatan juga ada. Kan udah nggak ada kaitan dengan teman-teman TNI. Polisi mengerahkan 350 personel dibantu 2 mobil barakuda untuk mengamankan jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan dengan tersangka utama Dimas Kanjeng. Pengerahan pasukan dilakukan karena Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi mengklaim memiliki 23.000 pengikut dan puluhan orang diantaranya masih bertahan di Padepokan. Saat rekonstruksi pembunuhan terhadap Abdul Ghani, Dimas Kanjeng dan 4 tersangka lain memperagakan 64 adegan. Dalam rekonstruksi itu terdapat adegan perencanaan, penyerahan uang, hingga eksekusi pembunuhan. Setelah pembunuhan, tersangka diduga membeli plastik dan tali untuk mengangkut Abdul Ghani. Para tersangka diduga melakukan pembunuhan berencana atas pengetahuan dan perintah Dimas Kanjeng. Korban dibunuh karena menjelek-jelekkan Padepokan, menyelewengkan uang santri, dan tidak sejalan lagi dengan program Padepokan. Dari pembunuhan ini, para tersangka mendapat bayaran 320 juta rupiah. Usai melakukan rekonstruksi, polisi dan Bank Indonesia melakukan pemeriksaan di dalam rumah utama Dimas Kanjeng. Selain bekerja sama dengan Bank Indonesia, Polda Jatim akan berkoordinasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Fokus penelusuran transaksi keuangan Dimas Kanjeng adalah uang mahar dari para pengikutnya. Langkah ini dilakukan setelah polisi tidak menemukan brankas berisi uang di Padepokan Taat Pribadi. Sebelumnya, Dimas Kanjeng mengaku memiliki uang dan emas batangan senilai 1 triliun rupiah yang merupakan mahar para pengikutnya. Aset 1 triliun rupiah itu diduga disimpan orang kepercayaan Dimas Kanjeng bernama Dodi Wahyudi. Jadi sedang ditelusuri oleh penyidik ya, aliran uang itu kemana saja. Ya tunggu saja, penyidik sedang bekerja. Ya tunggu sabar, nanti misalnya ada hasil sudah kami nanti akan sampaikan ya. Dimas Kanjeng mulai jadi perbincangan di kalangan masyarakat sejak tahun 2005. Kemampuannya menggandakan uang yang dipercaya para pengikutnya ditarik dari alam gaib jadi buah bibir hingga mancanegara. Kemampuan gaib itulah yang membuat Padepokannya di Probolinggo selalu ramai dikunjungi warga biasa, pengusaha, pejabat, hingga para politikus yang ingin kaya, ingin bebas masalah finansial, hingga berharap kelanggengan hidup. Keahlian Dimas Kanjeng Taat Pribadi dalam menggandakan uang menarik perhatian anggota Komisi 3 DPR. Rombongan politikus Senayan itu menemui Dimas Kanjeng di Polda Jatim awal Oktober silam. 9 wakil rakyat bahkan meminta Dimas Kanjeng langsung mempraktekkan kemampuannya. Namun tidak bisa. Fakta yang kian menguatkan bahwa Dimas Kanjeng memang melakukan penipuan. Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi 3, Beni Kaharman, juga sempat mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng di Desa Wangkal, Probolinggo. Dalam kesempatan itu, Komisi 3 berdialog dengan sejumlah santri, menanyakan alasan dan tujuan mereka ikut Padepokan Dimas Kanjeng. Secara terpisah, Polda Sulawesi Selatan dan tim khusus Polda Jawa Timur
mengamankan 500 kg emas batangan palsu di rumah korban Dimas Kanjeng di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam penggeledahan Selasa lalu itu, polisi juga menyita miliaran uang asing palsu yang disimpan dalam 4 koper dan peti. Penggeledahan berlangsung di Kompleks Sunu Blok K10 Makassar, Sulawesi Selatan. Rumah tersebut milik almarhumah Hajah Najmiah, santri Dimas Kanjeng sejak tahun 2013 yang telah ditipu sebesar 202 miliar rupiah. Di Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo, Jawa Timur, polisi mengamankan 7 unit mobil mewah, 4 unit motor, termasuk 1 unit motor Harley Davidson milik Dimas Kanjeng. Secara berbarengan, 4 bangunan yang berdiri di lahan seluas 6 hektar turut disegel. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti kasus tindak pidana penipuan dengan modus penggandaan uang. Keberadaan Padepokan Dimas Kanjeng dengan segala kegiatan ibadahnya dan banyaknya masyarakat yang jadi korban penipuan berkedok penggandaan uang mendapat sorotan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Meski fatwa terkait ajaran Dimas Kanjeng belum keluar, Ketua Umum MUI Pusat, Kiai Haji Ma'ruf Amin memastikan ada indikasi kesesatan dalam ajaran dan kegiatan di Padepokan Dimas Kanjeng. Menurut Ma'ruf, Dimas Kanjeng taat pribadi sudah melakukan tindakan kesesatan dari segi akidah karena menisbahkan diri sebagai tokoh yang kun fayakun. Secara umum bisa disimpulkan bahwa Dimas Kanjeng itu sudah melakukan tindak kesesatan, ya, dari segi akidah, karena dia menyampaikan ajaran pertama menisbahkan dirinya sebagai tokoh yang kun fayakun. Kun fayakun itu artinya itu lambang daripada Tuhan. Jadi Allah itu sifatnya kun fayakun. Jadilah kamu jadi. Fakta banyaknya pengikut yang terperdaya Dimas Kanjeng taat pribadi adalah cermin masih kuatnya sikap irasional dan hasrat ingin kaya secara instan di tengah masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah, ulama, dan penegak hukum dituntut bisa segera menuntaskan praktik penipuan ala Dimas Kanjeng agar masyarakat bisa tercerahkan dan tidak terus-menerus terjerembab secara instan berkedok ajaran agama.